kolesterol pada siswa SMK PAB 3 Medan Estate ya. Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu, kolesterol, pernah dengar kata kolesterol? Udah nggak asing lagi ya. Oke, kolesterol udah familiar sama kita ya. Tahu itu apa kolesterol? Gula. Oke. Tahu? Ada yang tahu tentang kolesterol? Orang sakit kolesterol katanya gitu ya. Pernah dengar ya? Sakitnya sakit apa? Oh, kolesterolnya naik gitu ya. Kolesterolnya tinggi. Jadi kolesterol ini beda dengan gula ya. Jadi kolesterol ini adalah salah satu lemak ya, lemak yang diproduksi oleh hati kita, disintesis atau dibentuk oleh hati kita. Kolesterol ini baik atau buruk ya? Ada baiknya. Ada baiknya berarti ada buruknya juga ya. Jadi kolesterol ini memiliki manfaat ya, ada manfaatnya, tetapi jika kolesterol ini kadarnya berlebihan di dalam darah kita maka bisa menyebabkan penyakit yang namanya penyakit kolesterol ya. Jadi kolesterol ini berperan untuk untuk sebagai struktur membran sel tubuh kita ya, sebagai untuk lapis untuk otak ya, untuk otak kita, kemudian untuk pembentukan hormon. Pernah dengar estrogen, progesteron ya, itu dibentuknya dari kolesterol. Jadi pembentukan hormon itu salah satunya adalah kolesterol ya. Jadi hormon baik untuk tubuh kita ya, hormon baik untuk tubuh kita, kemudian untuk pembentukan sel otak kita. Oke, kemudian untuk menghasilkan sintesis untuk pembentukan vitamin D ya. Vitamin D, tahu untuk apa vitamin D? Tulang ya, pembentukan tulang, sel-sel tulang kita untuk pertumbuhan kita ya. Jadi kolesterol perannya. Tapi tadi kita katakan bahwasanya kalau kolesterol ini tinggi maka bisa mengakibatkan terjadinya penumpukan kolesterol di dalam tubuh kita ya. Kolesterol kita naik bisa menyebabkan penyakit ya. Penyakit apa yang bisa disebabkan oleh kolesterol? Ada yang saudaranya mengidap kolesterol tinggi atau kolesterolnya naik? Oke. Jadi kolesterol ini bisa menyempitkan pembuluh darah kita ya. Sempit pembuluh darah kita maka aliran darah akan tersumbat. Apa akibatnya kalau aliran darah kita tersumbat? Kita nih kan sepanjang tubuh kita ini dialiri aliran darah kan ada darah gunanya untuk mengantar oksigen. Ibu ini sini aja. Berisi. Kalau tersumbat oleh kolesterol apa yang terjadi? Pembengkakan, ya, penyumbatan pada otak. Kalau orang tersumbat pembuluh darahnya di otak, apa akibatnya? Apa akibatnya? Pernah dengar stroke? Stroke ini adalah salah satu disebabkan oleh kolesterol yang tinggi, ya, kolesterol yang tinggi. Kemudian apa lagi yang bisa menyebabkan kalau kolesterolnya naik? Penyakit apa lagi coba? Jantung, ya, penyakit jantung, penyempitan pada arteri, bisa penyakit jantung koroner katanya gitu ya, penyakit jantung koroner itu dia. Ya, jadi selain memiliki dampak yang baik, kolesterol ini baik, ada juga, tapi jika kadarnya berlebih maka dia akan menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian kolesterol disebabkan apa ya? Kolesterol, seseorang bisa kolesterolnya naik, banyak makan berlemak. Kita nih ya, remaja-remaja nih, siswa ini sering nggak makan gorengan gitu, makan yang berlemak. Itu hati-hati ya, hati-hati. Dampaknya akan menyebabkan kolesterolnya naik, ya, kolesterolnya tinggi. Bahaya kalau berlebih ya. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Ya. Terus apa lagi yang bisa menyebabkan kolesterol kita naik nih? Apa lagi? Kurang gerak, benar ya. Jadi kita diupayakan supaya olahraga ya, bergerak ya. Minimal berapa kali katanya, berapa menit? 30 menit ya setiap hari untuk melakukan aktivitas olahraga, bergerak lah terutamanya supaya tubuh kita membakar kelebihan dari kolesterol. Oke, jadi ada beberapa penyebab yang bisa penyebab dari tingginya kadar kolesterol itu tadi. Karena satu
Ya, yang ketiga apalagi kurang apa? Oke, kurang sayuran yang kurang serat ya. Karena kalau kelebihan serat tubuh kita sulit untuk memproses kolesterol, membuang kolesterol dari tubuh. Jadi dibutuhkan atau kita butuh ya makan makanan yang tinggi kandungan seratnya. Ya, seperti apa? Sayur-sayuran. Nah, kemudian apa lagi? Buah, ya, buah-buahan. Ya, itu dia. Ini walaupun kalian ini masih usia belia, umur berapa ini kira-kira? 17. Iya, 16, 17 ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menderita kolesterol, ya, kolesterol tinggi. Jadi ini faktor usia juga akan mempengaruhi tingginya kadar kolesterol, ya. Oke. Kemudian cara pencegahannya sesuai dengan temanya, cara pencegahannya ada yang tahu? Tadi berdasarkan penyebabnya. Jadi untuk mencegah itu adalah kita berdasarkan penyebabnya. Apa yang menyebabkan dia tinggi kolesterolnya? Maka pencegahannya adalah dengan mengurangi konsumsi makanan berlemak, benar ya. Kemudian apa lagi? Rajin berolahraga ya. Usahakan itu tadi tiap gimana? Makan makanan yang berserat ya, makan berserat, konsumsi sayur dan buah ya untuk melancarkan proses penurunan dari kolesterol kita sehingga kadar kolesterol di dalam darah kita tidak tinggi ya, itu dia. Kemudian kalian tahu nggak obat kolesterol gitu? Salah satunya lah yang sering atau ada keluarga apa? Sangion ya. Kolesterol itu berbeda ya. Jadi kolesterol terutama ini untuk obat-obat kolesterol ini golongan pernah dengar simvastatin, golongan statin? Pernah? Statin, simvastatin itu biasanya digunakan untuk menurunkan kolesterol darah ya. Tapi kan itu kan terbuat dari kimia ya. Jadi ini kita memanfaatkan tanaman ya, memanfaatkan tanaman supaya mengurangi efek samping dari obat-obatan supaya tidak tidak ketergantungan ya, karena efek dari simvastatin atau kimia ini kan bisa menyebabkan osteoporosis, bisa menyebabkan apa, jadi banyak dampaknya ya. Jadi kita memanfaatkan tanaman ya, kita memanfaatkan tanaman ini, tanaman yang digunakan untuk pencegahan kolesterol ini sering kita lihat, sering ada di dapur kita ya, jadi sudah tidak asing gitu ya. Jadi bisa kita manfaatkan. Salah satu tanamannya ini adalah lihat bawang putih, bawang putih, bawang merah. Nah, pernah nggak konsumsi mentah? Enggak. Mau nggak konsumsi mentah? Enggak ya. Oke, jadi untuk penggunaan dari bawang putih, bawang merah ini bisa kita manfaatkan, kita gunakan ya. Kita manfaatkan dia sebagai obat penurun kolesterol ya, sebagai anti kolesterol. Anti itu adalah mencegah terjadinya peningkatan kolesterol ya. Jadi bawang putih ini ya, caranya adalah dengan bisa kita konsumsi mentah ya, ataupun kita gunakan bersama dengan, biasanya apa tuh? Kalau kita pakai bawang putih pakai apa? Numis, pokoknya sebagai bumbu ya, bumbu masakan. Bisa juga digunakan bawang putih ya sebagai anti kolesterol ataupun dikonsumsi secara mentah. Bisa digunakan 1 sampai 2 siung. Tahu siung? Bukan yang itu ya, bukan tongkol, tapi satu biji, 1 siung gitu ya, istilahnya 1 siung bisa kita gunakan ya, bawang merah, bawang putih. Kemudian pernah lihat kunyit? Kunyit warna kuning ya. Jadi kunyit ini bisa juga kita manfaatkan ya, kita manfaatkan sebagai anti kolesterol yang menurunkan kadar kolesterol ya. Caranya bagaimana? Kalau kunyit jamu ya, benar, direbus, diseduh, diiris-iris dulu ya, diiris-iris, dipotong ataupun ditumbuk ya, digerus ya, kalau bahasa ininya digerus, ditumbuk ya.
baru kita seduh dengan air hangat, ya. Oke, jadi itulah sedikit pemaparan saya mengenai pemanfaatan tanaman obat sebagai anti kolesterol, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada sesi foto bersama. Boleh perwakilan adik-adik 5 orang atau berapa untuk